Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah selesai lebarannya? Atau masih ada yang ngunjungin sanak famili, saudara, dan segala macam? Kalau masih ada, lanjutkan. Tapi nanti Anda harus waspada. Esok hari itu serangan akan luar biasa lagi ya. Karena nggak mungkin kan pinjol hanya membiarkan begitu aja sementara Anda tidak melakukan pembayaran. Otomatis di hari yang fitri ini mereka juga akan berusaha untuk menteror Anda sebisa mungkin. Kali ini buat teman-teman semuanya, Anda boleh simain video ini sampai habis, terutama Anda yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol raksasa, di pinjol-pinjol legal, di pinjol-pinjol resmi, apalagi pinjol tidak resmi ya. Anda boleh simain video ini sampai habis karena kita jangan lengah juga. Esok hari itu masih akan berlanjut walaupun hari ini sudah hampir selesai ya kan. Esok hari Anda harus waspada karena mereka akan lebih parah lagi ya. Mereka akan lebih luar biasa lagi, bahkan segala gimmick pun akan mereka ciptakan karena mereka tujuannya adalah jangan sampai duit Anda habis duluan gitu loh. Jadi sebelum duit Anda habis, sebisa mungkin duit itu disetorkan dulu kepada mereka. Ya, boleh simak video ini sampai habis apa yang harus dilakukan dan tindakan apa yang harus kita praktekkan buat ke depan supaya hal ini tidak mengganggu konsentrasi kita bahkan di hari ini sampai seterusnya. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu karena supportan dan dukungan Anda sangat berharga bagi kami, terutama untuk perkembangan channel ini, dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Waspada serangan pinjol esok hari ya, hari kedua lebaran, karena saya perhatikan somasi hukum dari tadi itu sudah mulai gencar-gencar mereka kirim karena seperti sebuah belangko ya, yang mana itu ada nama lawyer dan segala macamnya, udah kayak yang dulu-dulu aja sih. Tapi mereka lebih gencar hari ini gitu loh, mengirimkan nuansa-nuansa yang seperti itu. Habis itu surat tugas debt collector lapangan yang mana katanya hari kedua lebaran itu mereka akan berkunjung tepatnya di tanggal 11 April 2024. Ini kata mereka gitu loh. Saya perhatikan tadi yang dikirim oleh teman-teman semuanya, ini banyak banget yang dikirim. Berarti mereka berupaya meningkatkan versi penagihan mereka, berupaya untuk memberikan tekanan yang sangat luar biasa kepada teman-teman semuanya. Supaya apa? Supaya ini mengacaukan pemikiran Anda dan akhirnya akan masuk lagi kepada poin yang selalu saya baca, yaitu gali lubang tutup lubang. Dan saya sengaja mengambil tema ini kembali. Saya tidak pengen jangan sampai teman-teman semuanya malah gali lubang tutup lubang. Dan lagian juga saya himbau buat teman-teman semuanya, jangan terlalu dihambur-hamburkan uang Anda untuk lebaran ini. Ya, karena esok pagi kita masih hidup loh. Jadi jangan semuanya dikasih ini, dikasih ini, dikasih seakan-akan Anda sudah menjadi sultan aja. Ini tolong dikontrol juga ya. Dan habis itu lagi buat teman-teman, siapa yang sudah mendapatkan kiriman somasi bahkan undangan pengadilan yang katanya pengadilan terdekat di daerah Anda, siapa yang sudah mendapatkan dan itu dari pinjol mana? Coba isi dulu di dalam kolom komentar. Tadi ada yang mengirim kepada saya beberapa orang yang telah mendapatkan berupa gambar yang pakai amplop kuning, yang mana itu bertulisan adalah undangan pengadilan negeri. Ya, emang Anda mau ngapain ke pengadilan negeri gitu loh. Dan orang-orang ketakutan, Bang Medi, ini beneran nggak sih Bang gitu loh. Kok ini kayaknya ini seriusan Bang, ini pengadilan di daerah saya gitu loh. Enggak, bukan seperti itu konsepnya. Mereka bisa aja ya, bisa aja membentukkan drama seperti apapun, mereka bisa aja. Ya kan? Bahkan mereka mencimplak kayak undangan atau amplop dari pengadilan dan segala macam. Anda nggak usah baper dalam hal itu. Pertanyaannya adalah kalau memang itu adalah undangan pengadilan, kapan dia mendaftarkan hal itu gitu loh. Ya, kan itu jadi pertanyaannya. Dan habis itu yang jadi pertanyaannya adalah pinjol mana sih yang mau membuang uang mereka hanya untuk memproses orang yang sudah tidak mampu bayar? Setahu saya ya, sesingkat pengalaman saya selama ini, saya perhatikan juga orang-orang yang berupaya untuk menyelesaikan pinjaman online ini, hutang dia 1.100.000. Ya, dia bayar 1 juta hanya kurang 100.000, pinjol tidak terima. Ya kan? Kurang 20.000, pinjol tidak terima.
Bagaimana caranya pinjol mau memproses Anda ke jalur hukum dengan biaya yang sangat besar? Ya, inilah yang perlu diantisipasi dari teman-teman semuanya. Itu yang mengirimkan semuanya kepada Anda itu adalah debt collector. Debt collector berupaya karena sama seperti yang saya bilangin sebelum lebaran kemarin, ini teman-teman harus waspada. Kenapa? Karena debt collector berupaya mengejar target. Walaupun ini suasana libur, walaupun ini suasana hari besar keagamaan, tapi tetap aja mereka itu bisa bekerja dari rumah. Karena handphone itu mereka bawa. Ya kan? Mereka bisa menghubungi Anda dari rumah. Tinggal dari kitanya, tadi saya juga bikinin video, satu-satunya cara yang bisa Anda lakukan supaya lebaran ini Anda tetap tenang, silaturahmi Anda dengan famili Anda pun tetap terjaga tanpa ada gangguan dan tekanan adalah memutus komunikasinya. Itu kan dikirim via WhatsApp, dikirim via email. Dua hal ini aja Anda putus, berarti untuk tulisan screenshot sudah tidak bisa masuk lagi. Atau foto-foto gambar sudah tidak bisa masuk lagi. Tinggal kita bermain dengan via telepon. Ini harus teman-teman kondisikan. Dan tadi juga saya ingat ada yang bertanya, benar nggak sih Bang pinjol itu bisa memproses kita ke jalur hukum? Kalau soal pertanyaan Anda adalah benar atau tidaknya pinjol bisa memproses, hal itu memang benar bisa. Pinjol bisa memproses Anda ke jalur hukum. Itu tertuang dalam aturan OJK. Setelah 90 hari, pinjol dilarang melakukan penagihan, tapi pinjol bisa bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun mencari pihak penasihat hukum atau lawyer mereka untuk menjatuhkan kewan prestasi. Jadi kalau pertanyaan Anda benar atau tidak pinjol bisa memproses kita, ya jawabannya pinjol bisa memproses kita. Ya kan? Pertanyaannya pertanyaannya seperti ini. Pinjol mana yang mau mengeluarkan uang mereka untuk memproses Anda secara cuma-cuma? Itu harusnya pertanyaan. Karena sampai detik ini saya perhatikan belum ada orang yang digugat, ya, walaupun itu hanya gugatan sederhana oleh pinjaman online. Ini yang saya tahu ya, di luar yang saya nggak tahu itu juga nggak jelas. Yang jelas selama ini orang yang melaporkan belum ada. Bahkan ada yang galabai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, aman-aman aja sampai detik ini. Kan makanya saya bilangin buat teman-teman semua ini, kalau kita bawain ini ke perasaan ini bisa aja mengarahkan kita kemana-mana. Tapi kalau kita bawain pakai logika ini bisa mengatur mana yang pantas untuk kita percaya dan mana yang tidak pantas untuk kita pahami gitu loh. Kalau yang contoh kayak surat pemrosesan ke jalur hukum, ya teman-teman harusnya kan berpikir dengan logika. Kok pinjol memproses saya ke jalur hukum, sedangkan tagihan saya aja kurang 20.000, pinjol tidak mau terima. Tagihan saya aja sudah saya lunasi pokoknya, beserta bunganya, sisa dendanya, pinjol masih melakukan penagihan. Berarti di dalam itu kita bisa melogikakan, pinjol ini tidak mau rugi sepersen pun. Dia hanya mau untung yang sebesar-besarnya. Dari sana aja kita nilai gitu loh. Kalau dia melakukan pemrosesan saya ke jalur hukum, berapa uang yang harus dia keluarkan? Berapa biaya pendaftaran pengadilan? Berapa biaya sewa pengacara? Dan berapa lagi biaya di dalamnya nanti? Oke, kalau misalnya biaya dibebankan kepada saya ini kan orang nggak mampu. Harusnya kan logikanya seperti itu. Bukan teman-teman malah mencerna semuanya, Bang. Ini diproses ke jalur hukum, Bang. Nanti saya dipenjara nggak? Nanti ini nggak? Itu cuma tambah-tambahan aja. Pada dasarnya yang melakukan semua itu sama Anda sampai mengirim-ngirimkan somasi itu adalah debt collector. Debt collector sedang berupaya bagaimana Anda ketakutan, bagaimana Anda kecemasan, supaya apa? Supaya dia tetap bisa menarik semua uang yang ada di saku Anda hari ini. Itu tujuan mereka. Kenapa mereka menagih di hari libur? Karena memang tidak ada batasnya. Ya, kalau teman-teman tidak percaya, Anda boleh lihat lagi. Itu yang mengancam akan memproses Anda ke jalur hukum atau penjara. Ada nggak yang menyebutkan nama aplikasi? Ya, bukan semata somasi ya. Kan mereka sudah ngirimkan surat undangan pengadilan tadi. Ada nggak mereka menyebutkan nama aplikasi di bawah? Pasti nggak ada. Berarti ini dilakukan oleh debt collector. Ya, mungkin saja debt collector yang sedang panik-panikan, mana tahu di lebaran ini dia cuma rebahan di kamar, dia nggak ada pegang duit, sementara ada juga sepupu, anak-anak dan lain sebagainya minta THR dan dia bingung. Dan akhirnya dia juga menagih di hari
libur, tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Tindakan apa yang harus kita lakukan buat kedepannya, Bang? Pertama, stabilkan pemikiran teman-teman semuanya. Tidak ada ucapan-ucapan yang disampaikan oleh debt collector itu yang benar adanya. Yang benar itu adalah debt collector berusaha untuk melakukan penagihan terhadap diri Anda, bagaimanapun caranya, yang penting dia mengambil suatu tagihan itu. Itu yang harus Anda ingat. Yang kedua adalah pinjol tidak mau memproses Anda karena biaya dan waktu yang mereka pergunakan itu sangat mahal biayanya dan lama waktunya. Ya, dan lagian pinjol pun juga tahu bahwa yang mereka mau proses ini orang yang sudah tidak mampu bayar. Makanya dihadapkanlah Anda dengan debt collector. Ya kan? Kalau dihadapkan Anda dengan debt collector mencoba menekan Anda supaya Anda meminjam ke aplikasi lain, supaya Anda mencari talangan dana ke tetangga ataupun ke saudara. Itu tujuan mereka. Ya, jadi teman-teman pahami aja konsep-konsep yang seperti itu. Yang jelasnya, secara ringkasnya kesimpulannya adalah pinjol kalau dia mau memproses Anda ke jalur hukum, otomatis dia tidak membutuhkan jasa penagih hutang. Itu aja. Ngapain dia ribet-ribet kan pakai jasa penagih hutang? Mendingan dia pakai aja debt collector internal, nggak perlu dia kerjasama dengan debt collector eksternal yang dari luar. Ya, kalau memang dia mau memproses Anda ke jalur hukum. Yang jelas nggak usah sejauh itu kita pemikirannya. Putus saja semua komunikasi yang terhubung dengan pinjol. Insya Allah Anda akan aman buat ke depannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terserah mau pinjol legal, mau pinjol raksasa, mau pinjol manapun. Yang jelas satu-satunya kekuatan pinjol itu yang ada di tangan Anda, yaitu handphone Anda sendiri. Selagi itu tidak bisa dihubungi, insya Allah Anda akan aman aja. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.